kegiatan ini adalah kegiatan praobservasian setelah ajar panjenengan ini di tanggal 7 Agustus, kebetulan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kita ya. Manakala setelah selesai observasi, saya berada di tempat ya, saya lihat juga luar biasa tadi. Kelasnya kelas 7 ya, walaupun siang sudah setelah istirahat tapi luar biasa. Kulihat dari catatan refleksi tadi yang saya lihat secara keseluruhan panjenengan sudah luar biasa sekali. Saya juga mencatat hal-hal yang kemudian panjenengan lakukan ketika kegiatan observasi panjenengan memfasilitasi peserta didik. Nah, secara umum ini dari awal ya, bahwa ketika tadi panjenengan melakukan SPD di awal kegiatan, panjenengan sudah mampu menciptakan suasana yang kondusif dengan pendekatan yang menggabungkan kesadaran sosial pada diri, dan panjenengan telah memanfaatkan waktu dengan baik, mengkaitkan materi yang ada, materi sebelumnya dengan materi yang akan dilakukan tepat seperti apa saya sebut. Dan saya lihat tadi juga menggunakan musik instrumental gitu ya, untuk memfokuskan siswa dan mengelola emosi siswa. Memang tampak ya pada kelas 7 dengan bahasa yang bukan bahasa ibu, otomatis panjenengan pasti luar biasa bagaimana cara memfasilitasi peserta didik. Kemudian pada kegiatan inti, pada panjenengan menggunakan model problem based learning, di mana saya juga sudah melihat bahwa panjenengan juga telah menyediakan video dan juga hasilnya berupa mapping ya, di mana membantu yang dalam upaya membantu siswa memahami struktur teks deskriptif dan juga pemahaman pada siswa ya, ketika bagaimana sih siswa seharusnya membuat mapping, dan panjenengan juga sudah menyediakannya sehingga pemahaman siswa itu kemudian mulai tampak walaupun tertatih-tatih karena kelas 7 ya ya. Dan panjenengan juga tadi sudah membuat kelompok berdasarkan minat, di mana panjenengan memperkuat keterampilan kolaboratif pada diferensiasi proses, dan juga panjenengan juga menugaskan siswa pada diferensiasi produk untuk membuat hasil sesuai dengan keinginan atau minat dari siswa tersebut berdasarkan juga asesmen awal yang telah panjenengan lakukan. Dan luar biasa lagi, di penutup kegiatan panjenengan menggunakan Google Form sebagai refleksi untuk mengetahui umpan balik dari siswa begitu. Dan panjenengan juga secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan siswa baik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dengan keterampilan sosial emosional yang kemudian panjenengan telah capai. Namun memang karena kelas 7 ya, dan itu bukan pembelajaran bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia, sehingga memang panjenengan perlu menekankan hal-hal yang tentunya teknis. Nah, setelah saya melakukan refleksi ini, ceritakan apa yang dirasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Baiklah, setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas, saya
saya merasa senang karena anak-anak begitu antusias dengan pembelajaran yang dilakukan tadi dengan media lingkungan. Mereka lebih bisa berinteraksi dengan lingkungan dan mereka merasa lebih senang begitu untuk mencari sesuatu yang ada di luar ruangan. Mungkin dibanding dengan mereka itu belajar di dalam ruangan yang terkesan monoton. Tetapi di sini setelah saya melakukan pembelajaran tersebut, saya merasa bahwa masih ada beberapa siswa yang kurang memahami materi yang saya berikan. Mungkin itu karena mereka keterbatasan, karena mungkin dari SD dulu mereka itu kurangnya pembelajaran bahasa Inggris, sehingga tentang kosakata mereka masih kekurangan. Sehingga untuk pengetahuan kosakata belum memenuhi, artinya ketika mereka disuruh menyusun kalimat, mereka masih belum runtut. Jadi masih perlu adanya peningkatan atau masih perlu adanya bimbingan yang mungkin lebih ekstra, sehingga siswa nanti bisa sedikit demi sedikit bisa menambah kosakata mereka. Ini karena mereka mungkin masih kelas 7, jadi baru pengenalan tentang bahasa Inggris. Jadi rasanya tetap senang ya, tetap senang. Walaupun siswanya itu siswa yang masih masih awal mengenal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, baik. Lalu menurut Buleha nih, apa yang Buleha menurut sudah dirasa baik dan apa yang perlu dikembangkan? Ya, tadi ketika di dalam pembelajaran itu hal-hal baik itu terjadi. Jadi ada interaksi di dalam pembelajaran itu ketika siswa itu melakukan pengelompokan, artinya mereka sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan temannya. Mereka sudah bisa berdiskusi, meskipun di situ tidak dipungkiri masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, kemudian di sini untuk saya menerapkan tadi ketika terjadi di akhir pembelajaran itu, saya telah mengadakan pengayaan dan remedial untuk siswa, di mana pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi dengan sangat baik. Jadi ada beberapa siswa yang memang sudah cenderung kelihatan mampu, sehingga saya memberikan pengayaan, yaitu dengan menyusun teks tersebut, teks tadi yang saya kasihkan dengan menggunakan kalimat lisan yang terstruktur dan lebih kompleks. Kemudian ada beberapa siswa yang memang masih kurang, artinya di situ saya berikan remedial, di mana saya memberikan kepada peserta didik materinya yang belum menguasai dengan baik, yaitu dengan cara memberikan tugas menuliskan kembali teks deskriptif tentang describing thing, tetapi yang sederhana. Begitu kira-kira. Baik, luar biasa ya, bahkan Buleha itu sudah sampai ketika memahami bahwa anak-anak itu anak kelas 7, maka pengayaan dan perbaikan pun dilakukan dengan anak-anak yang memang butuh, ya berarti pendampingan ya Buleha, dan tugasnya juga kemudian diberikan tugas yang sangat sederhana, berbeda dengan anak yang penguasaannya sudah bagus. Nah, baik Buleha, dari pengalaman tersebut inspirasi apa yang timbul setelah mengajar? Yes, sebetulnya ada suatu inspirasi yang mungkin ingin saya kembangkan di situ, bahwa ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa anak-anak saya di SMP Negeri 21 Atap Pagedangan ini sebetulnya mereka itu sudah menguasai vocab dengan baik. Tetapi ada beberapa yang memang harus diasah lagi. Jadi untuk kedepannya, sehingga nanti saya ingin ada keinginan, ada impian untuk menerapkan sesuatu yang inovatif, sehingga mungkin siswa yang baru masuk ke SMP ini mereka akan mempelajari vocabulary dengan mudah. Nah, nanti di sini saya akan membuat sebuah inovasi. Saya akan menerapkan bahwa setiap anak pada hari Jumat pagi mereka akan menuliskan kosakata yang mereka pahami, itu nanti berupa kartu, dan kemudian kartu itu disetorkan kepada guru mapelnya, sehingga nanti akan menjadi kebiasaan bahwa setiap hari Jumat pagi mereka akan mengumpulkan kosakata yang sudah mereka dapatkan dan nanti dikumpulkan ke saya. Mungkin dari sini saya berharap nanti akan ada peningkatan tentang kosakata yang mereka kuasai.
Baik, luar biasa sekali. Wah, betul-betul menginspirasi ya. Walaupun ini adalah sekolah satu atap, tapi memang betul-betul perencanaan dengan guru-guru yang mapan dan mumpuni dengan perencanaan yang bagus. Insya Allah akan menjadi semakin bagus. Walaupun anaknya satap, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya tidak kalah dengan yang sekolah-sekolah yang lain yang tentunya berada di kota dengan les-les yang sangat cukup gitu. Nah, dengan hal tersebut Bu Leha kemudian apa yang kemudian disadari nih setelah kegiatan observasi dengan ternyata anak-anaknya itu masih perlu bimbingan, kemudian punya inspirasi, kemudian ada lagi kah yang perlu kemudian disadari? Baiklah. Menurut saya memang saya itu merasa ada hal-hal yang saya sadari setelah melakukan pembelajaran. Di mana bahwa pembelajaran saya itu mungkin harus lebih berpihak kepada siswa. Di mana saya di situ harus menerapkan tentang PSE. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya dengan menggunakan pancingan-pancingan, metode yang lebih kreatif, tugas-tugas pembiasaan yang nanti akan pada akhirnya akan mengasah kreativitas siswa dan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dan juga saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Luar biasa ya, betul-betul kesadarannya itu menjadi karena ilmunya tidak hanya berdiferensiasi saja ya Bu Leha, tapi kemudian PSE-nya itu kemudian nampak, kemudian dikembangkan juga dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan. Nah, rencananya ini kapan nih untuk lebih memahamkan siswa dengan kartu, kemudian dengan pengembangan PSE di diferensiasi akan mulai dilakukan? Ya secepatnya mungkin setelah ini mungkin saya mulai minggu depan atau ini di dalam perencanaan dan saya akan segera melaksanakan program yang saya buat. Jadi untuk mencapai impian saya nanti saya akan mencoba menerapkan secepat mungkin. Jadi dalam waktu dekat. Nanti di semester ini ya, di semester ini nanti ketika observasi yang di semester ke depan, Bu Leha sudah bisa mengevaluasi dari apa yang kemudian dilakukan pada observasi yang telah kita lakukan tersebut, di mana Bu Leha juga sudah mengimplementasikan dengan berdiferensiasi, mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan profil belajar, menetapkan strategi yang diterapkan baik dengan gaya belajarnya ya maupun keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Dan pada PSE juga Bu Leha membantu siswa tadi menciptakan lingkungan yang aman, yang mendukung, dan sehingga siswa merasa dihargai oleh guru tersebut dan kemampuan keterampilan siswa dalam bekerja sama juga tentunya kita baik. Bu Leha, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita di siang kali ini? Mungkin percakapan kita siang hari ini bahwa tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat mereka tanpa melihat gender. Kemudian tentang pembelajaran sosial emosional, bahwa pembelajaran ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa, sehingga siswa merasa lebih dihargai, merasa lebih dipahami dan mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Jadi mereka juga merasa dihargai kemampuannya tentang bekerja sama dan juga bisa menghargai perbedaan. Itu mungkin kesimpulannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Luar biasa sekali Bu Leha.
betul-betul penguasaannya sudah luar biasa dan mantap. Saya yakin kalau panjenengan nanti guru-guru seperti panjenengan semua seperti ini, kita berdifferensiasi sukses, kemudian PSI-nya juga bisa dikembangkan karena secara keseluruhan bahwa kombinasi antara pembelajaran berdifferensiasi dan PSI ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan akademis dan sosial emosional siswa. Sehingga memang di sini hal yang penting menekankan akan pentingnya pendekatan yang secara holistik dalam pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan siswa tersebut baik dari sisi kognitif maupun sisi emosional. Baik Bu Leha, semangat untuk pembelajaran di kelas yang mana betul-betul kebutuhan siswa terakomodir, dan terima kasih, sukses, kita bertemu lagi di semester depan. Oke, monggo silakan kembali, terima kasih.